Oke, balik lagi ke channel gue, Willy Sandi. Balik lagi ke segmen Mau Jadi Apa. Jadi seperti biasa di segmen ini, gue bakal nge-share obrolan gue sama kenalan gue. Gue bakal ngundang orang-orang dari profesi tertentu atau mungkin dari pengalaman bidang tertentu. Semoga dari video ini, lo bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan mau jadi apa. Oke, sekarang gue ada bersama Johan. Sebenarnya ini agak unik nih ketemu Johan baru pertama kali kelihatan mukanya. Apa kabar, Han? Baik. Baik. Apa kabar, orang ketemu aja belum pernah ya? Ketemu fisik belum pernah kita kan. Jadi ketemuannya agak unik karena kita satu grup bahas saham tapi akhirnya ketemunya bikin konten ketemu muka. Tadi mau ketemu langsung kan, pernah ada mau mukanya bikin konten dulu kita nggak pernah. Iya, tapi belum terlaksana karena belum terlaksana situasi. COVID juga makin parah. Iya, ya, jadi gue ketemu Johan ini di grup saham, terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia emang lagi punya bisnis di roasting, di roaster, berarti sebutannya sebagai roaster ya. Nah, kan coffee roaster, benar. Coffee roaster. Namanya apa kalau bisa kasih tahu, siapa tahu ntar kalau yang berminat. Nama roaster gue Colorful Black. Colorful Black. Itu dulu gue bikin nama karena gue inisiatif pertama kali kenal kopi yang rasanya itu banyak. Jadi gue dulu pernah nyobain kopi yang rasanya bagi gue itu absurd. Dulu gue masih awam banget, masih awal kuliah. Ya, karena awal kuliah, dulu tahun berapa awal kuliah? 11. Itu kan industri kopi di Indo masih, ya belum ada lah ya, kita bilangnya ya belum ada. Kita di sini nggak ada yang namanya coffee shop, adanya cafe and resto kan. Selalu biasanya jadi satu. Cafe and resto. Kita juga kalau di rumah ngopi itu pasti sachet, whatever the brand is gitu kan. Sachet instan, dan bahkan ada yang tanpa ampas, kayak brand N gitu kan, yang actually cuma udah ekstrak gitu loh, tinggal di-dilute doang. Nah, terus waktu itu gua lupa diajak ke coffee shop apa sama temen gua, dan gua nyobain satu kopi yang bagi gua unik banget, karena rasa, kalau ekspektasi kita selalu di kopi itu kan adalah pahit, kita jadiin gula, itu adalah sumber energi gitu, dan buat kafein kan, kita mau intake kafein. Kopi itu disaranin sama baristanya itu jangan pakai gula dulu. Kalau setelah lu minum nyobain, lu nggak terlalu demen mau pakai gula, as usual silahkan. Nah ya karena rekomendasinya demikian dan gue seorang awam gitu kan, ya oke, let's give this a try gitu. Let's give this a try, dan gue ngerasain kopi yang rasanya beda jauh sama kopi yang ada di bayangan ekspektasi gue gitu kan. Gue waktu itu nggak bisa definisin rasa apa-apa, gue totally awam. Tapi gue mulai penasaran, terus gue nyoba browsing di internet. Gue nyari blog luar, gue nyari, dulu masih eranya blog, bukan vlog ya. Dulu masih tulisan blog spot segala macam spesial, dan mereka ada nyebut sesuatu yang menarik, yaitu third wave. Itu istilah yang sangat asing bagi gue dulu, istilah third wave, dan gue juga mau mencari informasi tentang third wave masih agak susah ya waktu itu. Terus time goes on, gue lulus kuliah, gue nyoba iseng ngelamar kerja di salah satu kafe di Serpong, inisial T, inisial abisan, buat training abis-abisan, di training sampai benar-benar muntah-muntah, literally muntah-muntah, dan gue dikenalkan sama yang namanya flavor wheel. Di situ gue amazed. Jadi ada benda yang namanya flavor wheel. Itu adalah flavor wheel itu kalau di dunia F&B ternyata ada yang namanya flavor wheel, dan itu nggak dipakai di coffee doang, itu ada dipakai juga di wine, itu ada juga dipakai untuk spirits segala macam, tapi emang yang untuk grade spesialnya banget ya, tapi ya itu untuk ngebantu kita ngedefinisiin rasa. Nah, ngedefinisiin rasanya itu gimana?
kadang-kadang kalau kita ngerasain sesuatu, kita makan atau minum sesuatu, kita asosiasiin itu sama warna. Kayak misalnya kita anggap mata kita ditutup gitu kan, kita dikasih, anggaplah jeruk, anggap aja jeruk saset merek N gitu kan, kita ditutup matanya disuruh minum, kita bisa definisiin itu jeruk, tapi secara nggak sadar kita akan ngebayangin warna oranye gitu loh di ujung kepala kita gitu kan, di belakang ada orange gitu kan, warnanya orange. Nah, flavor wheel itu ngebantu kita buat ngedefinisiin rasa mulai dari bayangin kira-kira rasa ini warnanya apa sih. Nah, di situ gue belajar kayak, oh lucu ya, kopi warnanya hitam, tapi rasanya warna-warni. Rasanya bisa diubah warna-warni gitu ya maksudnya. Jadi kayak gimana ya, kayak misal ini salah satu produk gue yang lagi mau launch. Ini produk lain yang belum launch. Soon. Ya. Ini adalah kopi Bali Kintamani. Ya. Ini kopi Bali Kintamani. Kopi ini adalah salah satu favorit personal gue, karena ini salah satu kopi yang bikin gue sangat tertarik sama dunia kopi hitam. Kopi ini tuh rasanya itu nggak pahit, honestly nggak pahit. Ini nggak pahit, asamnya tinggi, tapi asam manisnya itu rasanya kayak lo lagi makan nangka. Bener-bener aroma yang muter di mulut lu, aroma yang lu habis nelen lu napas, itu adalah aroma nangka. Nangka ada hints dari nanas. Nah, jadi kayak kalau kita yang udah biasa ngedefinisiin rasa pakai flavor wheel gitu, kita kan kebayang, kita kan nggak tahu rasanya apa kan, dan kita selalu menghindari sugesti gitu kan. Kita selalu, kalau misalnya kita dapat ini biji kopi, ini flavor yang kita janjikan, ini kita nggak pernah mau baca itu dulu. Kita selalu nyobain sendiri dulu, kita list dulu, kita beneran tulis dulu ini rasanya apa, bagi persepsi kita, baru kita cross check. Nah, untuk ngedefinisiin rasanya itu ya kita pakai flavor wheels. Ketika pertama kali gue nyobain kopi ini, gue coba merem, gue bayangin, gue ambil nafas segala macem. Oh, gue nemu aroma dari sebuah buah yang warnanya kuning gitu kan. Terus ini tropical, bagi gue ini buah tropical waktu itu definisi gue. Terus gue nyari di flavor wheels, ada yang menunjuk ke arah, kalau di flavor wheels tulisannya cuma tropical fruit sih. Tinggal kita definisiin lagi. Waktu itu gue diskusi sama temen gue, akhirnya kita decide, setuju, lidah gue dan dia setuju, ini adalah either jackfruit atau pineapple. Tapi lebih tendensinya ke jackfruit karena pineapple-nya itu lebih nge-hints. Jadi, ini juga alasan kenapa gue bikin packaging yang ini kuning. Ini buat asosiasiin warna ini sama rasa yang kebayang sama dia. Agak susah ya jelasinnya ya. Jadi mungkin kalau orang yang F&B udah ngerti. Pasti lo bingung. Ya udah terbiasa ya. Tapi maksudnya itu saling terhubung antara... Karena udah refleks, tapi... Bahkan packaging yang lu kasih di luar, sama aroma yang lu pengen sampaikan ke pembeli atau penikmat kopi lu, ya sebisa mungkin itu inline dan itu ada teorinya bahkan ya. Iya, ini sebenarnya early suggestion aja. Oh, kopi ini kayaknya ntar rasanya kuning atau oranye. Masih. Ya kan, kalau misalnya buat kopi Jawa gue bikin kayak gini. Oh, ini akan menunjukkan image. Oh iya, ini bold, ini dark gitu loh. Ini bold, ini dark, ini mungkin chocolatey, ini mungkin rasa-rasa dark dari kopi klasik gitu kan. Iya, itulah kenapa nama gue Colorful Black. Itu lebih ya, ntar ini lu tinggal sadur aja mana yang penting. Semuanya penting. Kalau orang nggak ngerti apa-apa, pengen belajar kayak gue dengerin, oh ternyata di food ada sampai sebegitunya kan. Kalau awam mah nggak ngerti, ternyata ada sampai belajar foodnya. Gue mesti belajar packaging juga biar ngasih sugesti mungkin sebutannya ya, untuk orang, oh kira-kira tuh itu rasanya ngarah-ngarah kemana. Ya, kayak kalau warna-warna minuman yang zaman sekarang kan mungkin warna-warni lebih ke colorful gitu, warna-warni yang ceria, yang butuh seger gitu-gitu ya. Iya, benar. Karena warna dari, kan minuman banyak juga dari powder kan sebenarnya kan. Kayak green tea juga actually powder, tapi actually orang bisa loh bikin green tea warnanya nggak green gitu kan. Tapi kenapa mereka bikinnya green? Ya karena itu statement mereka,
ini green tea. Secara visual aja, lu belum nyobain, lu akan nebak minuman di gelas warnanya hijau, green tea. Itu udah sugesti tahap awal sebenarnya kan. Itu makanya melandaskan udah sugesti namanya, gitu kan. Nama tempat lo adalah tadi ya. Colorful dengan sesuai. Lo akan packagingnya warna-warni sesuai warna yang lo bikin rasanya. Sesuai warna-warni juga. Betul. Dan walaupun in the end warna kopi itu pasti selalu coklat tua atau hitam, itu dia punya burst of flavor yang warna-warni sebenarnya filosofinya tuh. Karena kalau kopi dulu juga, mungkin gue orang awam, gue minum kopi ya minum aja gitu, nggak ngerti cara nikmatin ya mungkin. Ya maksudnya kalau orang katanya sering bilang, ya kalau lagi ada masalah kadang minum kopi, rasanya tuh bisa beda gitu. Kalau lagi ngerasain pahit ya bisa pahit gitu ya. Iya, itu sugesti juga sih sebenarnya. Ya mungkin ada cerita di balik itu yang membuat orang sebenarnya. Biar minum kopi tuh kayaknya nggak cuma minum kopi, tapi kayaknya ketika lagi ada masalah minum kopi gitu-gitu ya. Ya mungkin ada cerita di balik itu biar mengarah juga ke salesnya dari kopi itu sendiri. Gimana ya? Kalau gue juga lagi pusing, gue minum kopi karena bagi gue kopi itu bantu calming down gue juga gitu kan. Walaupun gue tahu itu pure sugesti, tapi gue membiarkan diri gue disugesti. Karena itu sugesti yang bagus bagi gue gitu kan, kayak self-suggestion yang bagus. Oh, lu pusing, lu daripada mabok minum bir gitu kan, lu minum ke bar, ngopi aja udah. Ya, karena gini, oke, fun facts. Sebelum orang sedih terus nyari kopi buat nenangin diri, orang tuh selalu nyari kopi itu sebagai sumber energi kan tadinya kan. Yang kayak gue bilang, sumber energi. Kayak, aduh gila, gue ngantuk banget nih, ngopi dulu 2 seruput segar lagi nih. Terus dia bikin kopi, mau saset kayak instan, atau mau dia pesan dari kafe dengan Grab dan Gojek, whatever sekarang gitu kan. Terus dia baru minum nih, 2 teguk kopi hitam. Terus udah langsung melek lagi, yuk gue udah bisa nih kelarin di proyek sekarang. Begadang semalaman. Tadi kan lu udah coba jelasin tuh awal background lu mulai ngebikin bisnis lu, ngebangun bisnis lu. Karena emang lu belajar dari kafe tempat lu sebelumnya coffee shop, lu belajar lu di tempat anggapannya di sana. Berapa tahun di tempat di sana? Actually, gua di tempat itu 11 bulan. Itu maksudnya benar-benar setiap hari atau maksudnya seminggu bisa sampai intens banget gitu? Setiap hari kan, kalau gue dulu jadi barista itu pasti masuk 6 hari kan, libur 1 hari random di weekdays, karena weekend kan siapa sih yang dapat libur gitu. Jadi gue masuk 6 hari pasti 2 weekend itu kita nggak ada yang punya libur lah gitu. Jadi gue kadang libur di hari Rabu, Kamis, Senin, Selasa, ya sehokinya undian jadwal minggu depan aja. Sesuai atasan yang ngatur jadwal biasanya. Betul, sesuai atasan yang murah hati aja mau ngasih gue libur di mana. Soalnya teman gue ada di tempat coffee shop juga, maksudnya udah sampai ngatur jadwal, dia kadang, aduh gue mau libur hari ini, gue jadwalin hari ini gue yang libur lah gitu. Dia yang ngatur jadwal. Nah itu udah enak. Itu udah enak. Kalau dulu gue kebagian yang diaturin. Ya namanya sih baru belajar, baru gue kebagian yang diaturin, ya gimana lagi. Iya. Oke. Lanjut ke tadi kan lu berarti 11 bulan di tempat banget tuh di sana. Nah itu maksudnya tadi lu sempat ngomong sih barista. Nah lu kan kalau sekarang kan bisnisnya sebagai roaster kan. Nah tadi gue kalau orang awam gue dengar roaster sama barista. Ya sebagai roaster. Mungkin gue nangkepnya barista itu yang bikinin kopi di depan. Kalau roaster yang ngebikin biji kopinya jadi bubuk gitu. Atau gue koreksi kalau gue salah. Gue nggak bisa bilang roaster itu sebenarnya sebagai next levelnya barista karena nggak selalu begitu ya. Cuman seorang roaster pada umumnya itu pasti pernah mengalami dahulu yang namanya jadi barista. Karena barista itu adalah kita di ujung dari semua proses ini kan. Kita yang memproses biji kopi jadi sampai jadi di gelas yang diminum sama siapapun, mau ke diri sendiri atau ke customer gitu kan. Itu adalah yang udah di paling ujung end banget kalau bagi gue. Nah, sementara roaster itu mundur satu. Kayak anggaplah kalau di bisnis barista itu adalah apa sih namanya istilahnya dulu tuh yang paling ketemu langsung ke end user itu. Gue lupa. Front office. Bukan front office sales. juga sih. Bukan sales.
Hmm, tertiary industry. Jadi kalau misalnya profesi barista, cafe itu tertiary industry, dia langsung ke B2C kan. Dia langsung serving. Sementara kalau roaster itu mostly urusannya sebenarnya agak lebih di secondary industry sebagai produsen dari biji kopinya itu sendiri. Tapi kita sendiri masih ngambil dari first industry kita, yaitu kebun. C-nya kan kayak gitu kan. Oke. Kita pasti akan ada urutannya dari kebun, panen dilempar ke gua, dari biji mentah itu gua matengin sebagai roaster, gua oper ke barista yang bikin itu jadi minuman di gelas gitu kan. Nah, terus kalau bagi gua almost every roaster itu pasti pernah ngalamin barista. Kenapa? Karena basic skill dari kopi itu pasti dimulai dari barista dulu. Justru kebalik. Kita belajar dulu cara bedain kopi itu gimana itu sebagai barista. Kita belajar dulu segala macam teknik brewing, mau pakai manual, yang pakai kettle, atau kita mau pakai mesin espresso. Itu semua kita belajar tekniknya di barista. Kita belajar nyari rasa yang baik, segala macam, kita belajar juga sebagai barista. Seorang roaster, kita mau roasting kopi, kita yang nge-adjust nanti biji kopi mentah ini punya potensi rasa apa, kita keluarin rasa itu, ya kan? Nah, tapi kita nggak akan pernah tahu roastingan kita ini benar atau salah kalau kita nggak bisa brewing itu dengan benar, secara yakin. Ya kan? Kayak, gue dapet biji kopi nih, keren nih, mahal nih, katanya biji kopi terbaik di dunia lah, gitu kan. Terus gue roasting. Terus setelah gue roasting, anggaplah gue roasting punya kesalahan roasting gitu kan. Tapi ketika gue brewing, teknik gue sendiri, gue nggak tahu teknik gue bener atau enggak gitu kan, dalam nge-brewing itu, dalam memproses itu jadi minuman di gelas gitu kan. Pada endingnya, seorang roaster akan bingung kalau dia nggak nguasain teknik brewing dulu, rasa yang keluar ini bener nggak sih? Iya kan? Dan dia juga nggak tahu salahnya di mana jadinya. Karena lo nggak bisa nyeduh. Betul. Jadinya lo akan ragu, gue salah di roasting atau gue salah di brewing. Jadi biasanya most roasters, orang-orang kayak gue, akan hatamin dulu nih di skill kebaristaannya sampai dia benar-benar merasa, at least diri dia yakin dan pede bahwa dia bisa menghandle segala macam jenis kopi, dan itu dia bisa decide ini salahnya di brewing atau di roasting. Gitu. Barulah kita mulai jadi roaster. Oke. Tapi ada nggak orang yang serta-merta tiba-tiba jadi roaster? Ada. Karena antara itu modal nekat atau God's given talent, ya tetap, tapi ada. Benar-benar tanpa pengalaman barista gitu sama sekali. Dia langsung mau belajar jadi roaster dengan antusias. Gue pernah ketemu satu orang kayak gitu, cukup oke. Actually roastingan dia cukup oke. Gue nyoba brewing roastingan dia cukup oke banget. Tapi ya itu, nanti ketika dia nge-roasting lagi untuk biji kopi yang berbeda, gue nggak tahu dia bisa menghasilkan kualitas segitu lagi atau enggak gitu kan. Karena bisa jadi itu jadi pure luck, atau bisa jadi dia emang punya God's given talent, udah nggak bisa dijelasin gitu aja. Emang dia punya insting sendiri ketika dikasih tahu gini, harus gini, ya dia punya insting sendiri, kira-kira seginilah, dia udah punya insting sendiri, talentnya itu dari dulu. Iya. Tapi memang better kalau emang lu punya basic. Iya, itu bisa jadi. Tapi itu barista benar rare lah. Kalau punya basic barista lu benar-benar akan lebih baik ya. Karena brewingan kita itu ketika kita benar, karena jadinya lu bisa konfirmasi dari segi lu sebagai barista dan dari segi lu sebagai roaster. Jadi lu tahu mana yang salah. Ketika ya kayak pengalaman gue kemarin, ketika gue sebagai barista, semua skill gue udah gue keluarin secara teori dan pengalaman. Secara roaster, skill gue udah gue keluarin secara teori dan pengalaman gitu kan. Semua kopi itu masih ngaco, ya udah gue lempar kali ini kayak supplier biji mentahnya atau ke kebun. Karena berarti itu udah fix. Karena itu berarti gue udah bisa 100% yakin, kesalahannya bukan di gue. Secara barista udah ngerti, secara roaster lu juga udah ngerti, udah berkali-kali dan
dalam waktu sebulan ya lu bilang tadi. Udah dites 2 bulan Iya, sebulan lebih, hampir 2 bulan. Gue ngerosting berkali-kali, gue sampai ganti teknik, gue sampai adjustment banyak, gue pelajarin ulang Maillard reaction segala macam, kayak oke, ini kesalahan bukan di gue, ini nggak humanly possible. Ini nggak humanly possible, ini ya udah aneh. Force major dari luar, dari perusahaan yang ngasih biji kopi ke lu, ya udah mau dari mana sumber itu dong yang bisa lu tunjuk lagi sebagai kambing hitam. Iya, tinggal sumbernya itu doang. Iya, mau gimana lagi? Karena ya gue juga cerita secara fair, gue udah nyoba gini dan gini segala macam gini nih, kok gue udah nyoba ini semua. Lo udah coba ini belum? Udah. Terus ya udah, binsnya balikin aja, gue tukar. Tapi gue ngerasa kayak, butuh 2 bulan ya buat konfirmasi begini doang, lama ya. Yang nggak mau salah. Tapi ya itu salah satu benefitnya ketika lo udah. Iya. Tapi ya itu benefitnya ketika lu benar-benar merasa udah menguasai at least cukup banyak skill kebaristaan, lu udah punya jam terbang, karena lu bisa belajar teori di dunia F&B, gak cuma kopi. Mau di dunia kitchen, teman-teman gue di kitchen juga banyak. Teman-teman gue di perhotelan segala macam bilang, yang bikin lu jago itu bukan gelar lu, bukan sertifikat lu segala macam. Lu itu akan dibayar lebih mahal untuk jam terbang lu kalau di dunia F&B. Kenapa? Karena on the run, secara kita praktek bisnis beneran ya, mau di kitchen atau maupun di F&B, force major itu banyak. Force major itu banyak banget. Kayak misalnya apalagi kayak di dunia kitchen misalnya ya, kalau di kitchen kan lo nggak akan pernah dapetin kualitas sayur atau daging yang setiap hari sama kan, itu alam gitu loh. Kopi pun sama. Hasil panen itu setiap bulan itu pasti berbeda, ya kan, tergantung kita apakah di kebunnya itu nutrisinya terhadap pohon kopinya bagus, apakah cuacanya mendukung untuk pertumbuhan kopinya gitu kan. Gue sebagai roaster, setiap kali gue restock gudang gue punya PR untuk kalibrasi roastingan seluruh stok baru itu, karena cara roastingnya pasti akan beda. Untuk mencapai rasa yang optimal dari panen itu, ya kan. Ya, dan itu bagi gue udah jadi manager, dan bagi gue itulah dimana pengalaman lebih berbicara dari teori gitu kan. Kalau lo masih orang baru gitu kan, ketemu sesuatu yang nggak ada konsistensinya, lo bukan kayak orang-orang kantoran yang ngelihat angka tiap hari, angkanya pasti begini, caranya begini, rumusnya begini gitu kan. No, kita di dunia F&B kita nggak punya yang namanya kepastian konsistensi. Kita cuma bisa give the best from whatever we have that time gitu loh. Itulah kenapa jam terbang itu sangat penting, dan makanya ini juga yang jadi barrier kenapa industri F&B di Indonesia, yes kita booming, industri F&B itu booming, tapi booming secara kuantitas gitu kan. Kita belum perkembangan sampai di level kualitas yang luar biasa gitu kan. Karena barrier itu sih sebenarnya, ini industri yang masih belum mature gitu loh, terutama kopi di Indonesia ya, ini belum mature banget. Kita masih growing bukan secara business size kita udah growing banget, itu udah growth banget gitu kan. Lo udah ngelihat banyak franchise kopi di mana-mana gitu kan, semua di mana-mana muncul. Yang kita masih immature itu adalah growing secara quality dan secara critical konsumen terhadap quality. Itu belum ada. Kalau lo bandingin market kopi Indonesia, nggak usah jauh-jauh deh, kita bandingin sama tetangga kita Aussie kan. Aussie itu gue bisa bilang sebagai negara yang kualitasnya sangat berbeda daripada Indonesia. Bukan karena kualitas produksi biji kopinya segala macam. Gue punya teman barista di Melbourne gitu kan. Dia di salah satu busy cafe di CBD Melbourne sana. Dia bilang ketika datang ke Indo ngobrol sama gue, dia heran gitu loh. Orang Indo berlomba-lomba pengen jadi barista, sementara orang Melbourne dan beberapa Sydney, Melbourne, dan kota-kota US gede lainnya, orang-orang itu menghindari jadi barista. Mereka takut jadi barista. Kenapa? Karena masyarakat umumnya udah bisa mengapresiasi kualitas kopi. Dan barista itu adalah menjadi pekerjaan yang kualifikasinya paling sulit untuk di dunia F&B. Karena mereka harus kalibrasi terus, mereka harus serving
sebaik mereka bisa terus gitu kan, apalagi dengan kondisi busy cafe gitu kan. Kopi itu satu bag pasti habisnya cepet kan, 1 kilo tuh. Karena dia running terus kan. Yeah. Setiap kita ganti bag sebagai barista, itu pasti akan ada adjustment rasa. Kenapa? Bag pertama yang kita buka, misal kita jam 7 pagi opening, kita buka bag. Kopi itu tuh udah masuk angin. Rasanya tidak akan berubah secara perlahan. Bag kedua, fresh lagi. Dari baru buka lu lagi. Harus, yes, lu harus adjust ulang lagi. Jadi, lu menghabiskan bag pertama itu, lu harus adjust, kondisi dia masih sangat fresh, baru dibuka, udah masuk angin berapa jam sampai dia mau habis, masuk bag kedua, itu fresh lagi. Oke. Jadi ada hitungannya juga ya, maksudnya nggak semata-mata ya gue bisa bikin kopi, caranya gini, ABCD, hasilnya adalah DEF misalkan gitu. Tapi lu mesti lihat juga situasi kondisinya, misalkan rame atau enggaknya, habis cepetnya atau enggak seberapa, freshness-nya segala macam ya. Betul. Idealnya adalah begitu. Makanya dia ketika ngeliat di Indonesia orang berlomba-lomba jadi barista gitu kan, orang berlomba-lomba pengen punya title sebagai coffee expert gitu, dia bingung, dia benar-benar bingung, karena itu benar-benar kebalik. Karena untuk dibilang sebagai barista aja, nggak usah coffee expert gitu kan, di Aussie, itu lu benar-benar butuh experience 2 tahun. Untuk lu bisa jadi barista di renowned coffee shop di Aussie, lu butuh experience minimal di coffee shop yang lebih kecil, itu selama 2 tahun. Baru lu bisa kualifikasi pertama untuk dites lagi, skill lu udah sampai di mana, lu cocok nggak untuk masuk ke gua, gitu. Dan itu benar-benar susah. Karena dia tapi karena efek itu, barista lebih sulit disalahin sama customer. Kenapa? Karena customer itu di Aussie udah punya mindset, kalau kopi gua nggak enak, belum tentu baristanya yang salah, bisa jadi biji kopinya yang salah. Karena dia pernah cerita ada pengalaman unik, dia serving sebuah cappuccino ke seorang nenek-nenek di Melbourne. Dia baru minum, bentar balik lagi ke bar, terus dia bilang, excuse me ma'am, teman gue cewek, excuse me ma'am, may I see your coffee bag please? Dia bingung kan, yes, sure, what happened? Terus dia cium, dia dikasih lihat coffee bag-nya, dia lihat, dia cium, dia bisa komentar, nenek-nenek out of nowhere, nenek-nenek normal ini bisa komentar, I don't think your coffee is pretty fresh anymore for our taste, gitu loh. Sekritis dan seberani itu untuk mengungkapkan. Ya, dan itu seniat itu untuk bilang juga sih ya. Betul, seniat itu untuk bilang juga. Jadi, itulah yang mendorong kenapa kualitas kopi di Aussie itu tinggi. Kopi yang lu akan terima di Aussie itu tinggi. Karena kualitasnya itu benar-benar dijaga, bukan cuma dari roaster, bukan cuma dari barista, tapi konsumennya juga ikutan ngejaga. Mereka berperan. Mereka berperan. Itu yang bisa ngedorong kenapa Aussie kopinya secara kualitas tinggi banget. Kalau di Indonesia mungkin karena emang baru semuanya booming, dalam arti sekarang buka coffee shop mungkin kayaknya gampang, tinggal asal punya duit, tempat, beli aja tinggal alat-alat gitu. Mungkin dia nggak ngerti, hire orang yang udah ngerti di F&B mungkin setahun 2 tahun, ya udah yang penting jalan, orang datang, lebih ke Instagramable buat foto-foto tempatnya gitu. Target transfernya. Tapi kalau lu yang bilang tadi mungkin kalau lu sebagai seorang roaster yang punya cita-cita kayak tadi kita ngarah ke deket-deket lah ke Australia gitu, Aussie. Nah kayak punya mungkin sebagai cita-cita juga ya sebagai roaster kan, kayak lu punya customer yang menghargai kopi yang lu bikin dan ngerti juga cara menikmatin kopi yang lu bikin. Karena kan sebagai roaster kan lu pasti penghargaannya ketika wah kopi yang lu bikin nih enak atau sesuai dengan yang gue pingin gitu kan. Yes. Oke. Dan itu yang maksudnya Indonesia masih agak susah kali ya. Lebih susah. Benar. Ya karena benar. Karena teman gue juga nanya kan ke teman gue yang di Aussie itu, emang itu nenek-nenek bisa definisiin rasanya? Terus dia jawab, enggak. Dia cuma tahu itu nggak seenak yang biasanya dan dia komplain. Sesimpel itu. Oke. Dan dia maksudnya punya standar, biasa kopi yang gue minum tuh nggak seaneh ini atau mungkin nggak sejelek ini rasanya, mungkin dia makanya sampai datang-datang bilang dan ngecek kopinya gitu kan. Iya, betul. Dan bagi gue itu sesuatu yang hebat sih. Karena dia nggak nyalahin baristanya.
Betul, Berarti betul. warga Aussie itu udah punya mindset barista Aussie itu berkualifikasi. Dia langsung nyalahin biji kopi. Dan dia ngetes biji kopinya Bagi dulu gue kan. itu hebat. Iya, Ya, bagi ya, gue ya. itu hebat gitu loh. Dia nggak nanya nih kopi lu apain. Coba lihat biji kopi lu. Dia langsung nanya gitu. Yang disalahin langsung orang-orang kayak gue nih rosternya. Bagi gue itu hebat. Biji kopinya kenapa nggak sesuai dengan, dan kalau dia ngecek mungkin kalau biji kopinya sesuai dengan, atau mungkin dia rasa ternyata masih oke-oke aja gitu, mungkin dia cari nanya ke baristanya kali, baru nanya ke barista ini gimana cara. Betul. Dia baru nanya ke baristanya, lu bikinnya gimana nih, kopi masih oke kok nggak enak gitu kan. Tapi Ya, ya itu ngebuka wawasan gue banget sih terhadap dunia kopi di luar negeri gitu kan. Kayak itu bisa jadi dream baru gue dan roster-roster lainnya atau dan profesi-profesi barista lainnya. Kayak let's try to achieve it, pasti lama, it takes process. Gue nggak akan bilang dalam setahun 2 tahun, apalagi post COVID kayak gini, enggak. Tapi kayak let's baby steps within the first 5 years and then the next 5 years again gitu kan. Sampai benar-benar kopi Indonesia itu akan dihargain sampai mungkin orang Indonesia akan ngomong, oh Indonesia negara penghasil kopi, bagusin hasil panen kita gitu. Iya kan? Ini komoditas ekspor luar biasa, bukan cuma sawit yang bisa jadi devisa gitu. Iya. Nah, di saat itulah baru kayak oke, industri kopi Indonesia udah maju. Kenapa? Karena penikmat kopinya aja berani kritis terhadap kualitas gitu kan. Dan maksudnya mereka sudah tahu cara menikmatinya juga. Mungkin kalau sekarang nikmatin ya kayak gue ngerti kopi ya cuman mungkin hanya sebatas ketika gue butuh minuman yang manis-manis, gue cari minuman kopi susu gitu kan. Atau lagi ngantuk, gue butuh sesuatu yang bikin seger gitu kan. Masih nggak ngerti ini kopi sebenarnya mana ngebedain yang baik, mana yang mungkin kualitasnya buruk, udah nggak fresh gitu kan, gue juga nggak ngerti maksudnya. Iya, betul. Tapi orang-orang kayak lo dan komentar lo barusan itu exactly kenapa gue nggak pernah ngatain boomingnya kopi susu aren gitu loh. Waktu awal-awal gue kesel, karena gue masih idealis banget. Tapi setelah gue mikir lagi, oh good, you're spreading the love for coffee to many people. Orang-orang yang tadinya nggak minum kopi jadi minum kopi kan. At least. Dan orang-orangnya juga mungkin one day mereka akan mikir, kopi yang enak tuh sebenarnya kayak apa sih? Mereka akan ada mulai curiosity gitu kan. Betul, jadi kopi-kopi rasa-rasa segala macam, kopi susu aren yang sangat booming, kayak gue sangat welcome orang-orang itu gitu kan, karena ternyata gateway bagi orang Indonesia untuk bisa mengenal dan mencintai kopinya mungkin ternyata dari kopi susu aren sebagai gateway utamanya gitu saat ini kan, and I don't mind. You still drink coffee and you become a new coffee lovers gitu kan, and it's good. It's good. It's good for the industry, it's good for me, gitu kan. Ya, sebagai roaster juga minimal orang ngerti kopi, ya nanti ketika tahu lu, oh ternyata bikin kopi bisa ada beda-beda, sumbernya beda, biji kopinya dari daerah-daerahnya beda, ada cerita di balik itu kan, orang mungkin yang memang tiba-tiba tertarik, pasti kan mungkin nggak semuanya kayak gue tertarik gitu kan. Pasarnya memang dia minum hanya untuk keperluan manisin di mulut aja gitu kan. Tapi mungkin dari sebagian itu kan pasti ya anggaplah 1%, 2% orang akan beralih dari yang cuman minum kopi manis-manis, cobain kopi pahit, Americano enak loh gitu kan biasa. Coba lu bisa nggak Americano gitu, pahit-pahit, nggak demen pahit, dia cari lagi gitu. Betul, bisa kayak gitu. Karena bagi gue adalah kalau prinsip gue, kopi udah jangan dipusingin gitu loh. Kalau lu mau menikmatin kopi, kalau ketika gue lagi minum kopi, gue nggak akan pernah pusingin kopi. Dulu ketika gue masih baru, gue selalu pusingin nih, kurang gini nih, kok nggak enak gitu kan. Sampai one day, gue ngerasa, gila, gue udah nggak bisa enjoy minum kopi, and this is wrong. Iya kan? Bahkan sendiri lu pembuat kopi, lu nggak bisa nikmatin kopi lu sendiri. Iya, selalu mencari kesalahan atas hal yang lu mau nikmatin justru kan. Betul, gue jadi selalu mencari kesalahan gitu loh, and I think this is wrong. Jadi, ketika gue mau menikmatin kopi, ya nikmatin aja, enjoy aja. Kalau ada flows-nya, terserah itu mau flows-nya dari penyeduhan si barista, dari roaster, atau ternyata hasil panen emang lagi jelek gitu kan. Whatever, I still like it, ya oke, I like it gitu kan. Kalau gue juga lagi pengennya sama, karena bukan berarti gue tiap hari minum kopi hitam doang gitu ya. Gue juga minum kopi susu aren, gue juga suka. Gue juga suka karena kayak, ya
is sugar intake yang gue butuh buat ekstra energi gue juga kan. Dan itu kan bukan sesuatu yang sembarang dibikin juga, kayak mungkin terkesannya kayak cuman kopi, susu, maksudnya itu dipakai harganya paling murah, anggapannya di toko-toko kan paling murah tuh. Terus ada kayaknya kayaknya orang yang nggak ngerti kopi juga cuman taunya minum kopi gula aren gitu. Tapi kan sebenarnya di balik itu si pembuatnya ya dia research juga cara ngebikin komposisi gula aren seberapa, kopinya yang cocok kira-kira biar nggak terlalu pahit seberapa gitu kan. Di balik itu ada karya seseorang juga yang ngebikin produk itu. Pasti ada karya seseorang, apapun brand kopi susu aren itu, ada karya seseorang atau satu tim biasanya kalau begini mah satu tim ya, karena mereka butuh cross check di review. Satu tim yang berusaha bikin konsumennya itu senang minum kopi dari mereka gitu kan. Jadi intinya dulu minum kopi adalah lu senang. Itu yang harusnya di-achieve. Lu minum kopi, lu senang sama kayak lu makan es krim, lu senang gitu loh. Gak usah kenapa gue demen aja gitu. Iya, entah kenapa gue demen aja. Dan itulah bagi gue cara paling pure buat enjoy coffee ternyata sebenarnya. Jadi nggak usah dipikirin kayak minum, ini rasanya apa ya, melulu gitu. Nggak, no. You will never enjoy your coffee. Jadi, gue pun sekarang sebagai profesi ya, gue akan berpikir kritis cuman saat gue lagi seduh kopi atau ketika gue lagi ngerosting kopi. Dan memang kalau dalam kondisi quality checking. Tapi kalau bentuk suatu produk baru misalnya gitu. Iya, suatu produk baru, atau gue tadi yang lagi bilang gue dapat batch baru dari kebun, gue mesti tes quality gitu kan. Oh iya, itu gue harus kritis. Tapi kalau on the run setiap hari sekarang, kadang juga kalau gue lagi males gitu kan, tubruk aja. I just want to enjoy the coffee. Kopi saset ya udah. Yes, benar. Kalau misalnya lagi travel gitu kan. Iya, betul. Gak mungkin dong gue idealis kopi gue harus standarnya begini. No, you're not gonna enjoy your day. Ya minum aja, yang penting ada sesuatu yang lu nikmatin, emang lu butuh manis, kayak sambil duduk-duduk gitu nikmatin minum kopi. Iya, betul. Mau in the end gue harus beli kopi dari chain retail store I atau A gitu kan, yang ada mesin otomatis sih. Whatever, I just want to enjoy it. I just want to start the day with a good mood gitu kan. Ya. Jadi salah satu alat pembantu juga maksudnya buat badan, atau mungkin ya tadi lu bilang, disugesti buat kita, maksudnya mungkin kalau nggak ada kopi gue nggak semangat gitu ya. Selama itu baik buat tubuh sih nggak masalah gitu. Nggak masalah karena orang juga, nah kalau ngomong soal baik buat tubuh juga itu menarik sih. Karena kenapa gue bilang kalau orang minum kopi tiba-tiba langsung semangat melek gitu kan, ngerasa bisa langsung bangun rumah kuat gitu, sugesti. Paling cepat kafein diserap sama badan itu 2 jam baru keserap, baru mulai ada efeknya 2 jam. Itu kalau lo minum, tapi itu dalam catatan lo minum kopi biasa ya, kecuali lo nge-shot espresso ekstrak yang kental banget ya, itu hit lebih cepat karena dia konsentrat gitu kan. Tapi kalau misalnya lo minum kopi biasa, secepat-cepatnya intake tuh ya kalau badannya nyerapnya cepat 1 jam, itu pun baru keserap, baru ada efeknya. Itu baru jantung pompa darah lebih cepat buat ngasih semangat ke badan. Jadi kalau lo ngelihat orang baru minum seruput, oke, gue siap. Itu sugesti, itu pure sugesti. Itu pure sugesti sih emang. Kalau baru itu pure kita siap meeting gitu. Oke, aduh gila mau meeting. Kopi dulu seteguk. Ayo gue siap presentasi. Pure sugesti. Tapi bagi gue ya is a good suggestion, so ya why not? Ya, selama lo bisa kafein lo dalam bentuk itu ya, dan itu kan bukan hal yang terlarang, ya udah why not. Iya, why not? Walaupun sebenarnya efeknya baru 1 jam 2 jam kemudian. Iya. Tapi ya udah, kalau bisa ngantuk, mesti melek terus gitu. Selama itu bantu produktivitas lo ya nggak masalah. Ya nggak masalah. Dan kafein itu kalau misalnya orang, ada juga kan orang-orang mungkin teman-teman lo yang bilang, aduh, lo mau kopi nggak, ditanya gitu kan, aduh udah jam 5, enggak deh, ntar gue nggak bisa tidur gitu kan. Itu juga pure sugesti. karena gini, kalau badan capek, tidur itu pasti tidur aja. Seberapa banyak pun kafein yang lo intake, lo akan tidur, lo akan shutdown badan itu. Karena kafein itu bukan ngejaga mata lo melek, tapi dia macu jantung lo. Paling lo akan berdebar kalau kafein intake lo kebanyakan, lo berdebar kan. Jadi aliran darah lo cepat, jadi lo lebih susah tidur, udah gitu doang sebenarnya. Bukan lo benar-benar aware, full concentration, itu enggak sebenarnya. Itu sugesti. Jantungnya jadi berpacu lebih cepat, pompa darahnya makin cepat.
Jadi makin Iya, betul. jadi kalau kayak kita habis olahraga kan jantungnya cepet jadi melek kan. Kayak kita habis ngantuk kita olahraga Iya. ya akan melek. Jadi melek. Instead of makin ngantuk malah dulu sesaat gitu kan. Ya. Sebenarnya sama. Dan kafein itu bersih dari badan dalam 6 jam. Jadi ketika misal, aduh gue kemarin minum kopi jam 5, gue melek terus sampai setengah 4 subuh, itu sugesti. Karena kalau lo minum kopi jam 5, kelar minum jam 5 kan, 6 jam tuh berarti jam berapa tuh? Jam 11. Jam 11, jam 12, badan lu tuh udah bersih dari kafein. Lu udah bisa tidur nyenyak lagi sebenarnya. Oke. Menarik. Iya, itu. Makanya kita sesama barista sama sesama roaster sering bercanda gitu kan. Dunia F&B terutama kopi itu dunia sugesti sebenarnya. Semua disugesti. Dunia sugesti karena kayak gini deh tadi, kayak orang awam pertama dengar gitu kan, gue bilang kopi gue bisa rasa nangka, kopi gue bisa rasa pineapple, nanas gitu kan, bisa rasa coklat. Dia pasti bilang gue bohong gitu kan. Kayak lu coba sugesti gue lo kan. Ntar gue jadi nyoba-nyoba jadi kepikiran terus, oh iya gue cari-cari rasanya jadi ada gitu. Oh iya, ada baunya dikit lama-lama. Oh iya bener kok. Oh iya ada ya gitu kan. Padahal bisa aja gue bohong gitu kan. Iya. Ya itu, makanya kopi-kopi sugesti itu banyak. Walaupun benar, kalau flavors di kopi itu ada. Dan kita itu, walaupun gue nggak di license lidahnya, yes, di industri ini ada lisensi untuk kalibrasi lidah, tapi gue belum ngambil. Iya, itu profesi yang unik. Unik sekali. Itu profesi yang unik. Itu namanya grader, ada Q sama R. Grader. Okay. Tukang nilai, grader. Oke. Itu ada Q, ada R. Kalau Q itu untuk Arabica, R itu untuk Robusta. Lidah mereka itu dilisensi untuk definisiin rasa. Nah, tapi rasa itu kan sugesti kan? Gimana caranya? Mereka setahun sekali itu kalibrasi ulang, jadi kayak mereka ngumpul, di asosiasi mereka masing-masing, mereka ngumpul, mereka akan ngetes berbagai macam jenis rasa, dan mereka akan mengkalibrasi sugesti mereka balik kalau rasa yang kayak gini tuh adalah ini. Itu yang bikin standar jadinya. Jadi yang dikalibrasi justru lidah mereka dan otak mereka sendiri. Yes, betul. Profesi unik lagi kan di dunia kopi. Unik sekali itu. Itu kalau gua ketemu profesinya mungkin gua akan tanya-tanya sih. Itu ngapain aja kerjaan tiap hari gitu. Kerjanya nyeruput kopi tiap hari. Tapi teman gue ada sih yang emang food development ya, maksudnya kayak bikin bumbu-bumbu ciki gitu ya, tapi ini emang di perusahaan bikin bumbu ya, emang asetnya ya di lidah, kerjaannya tiap hari nggak tahu. Yang gue nangkep adalah tiap hari dia bikin resep atau nyobain resep, dalam dia cicipin, oh kira-kira tuh ini tuh isinya kandungannya ini, lama-lama dia ngerti tuh, makin lama dia tahu, sekali nyicip, oh ini tuh ada bawangnya, misalkan ada apanya gitu. Yes, betul. Itu latihan lidah dan dia memang aset di dunia F&B. Lidah kita ini aset. Mau lu di kitchen, mau lu di bar, bahkan mungkin bar alkohol pun ya lidah lu aset gitu kan. Karena emang ya perasanya ada di lidah kalau soal makanan dan minuman. Betul, karena perasaannya ada di lidah gitu kan. Karena misalnya misalnya lu sama gue aja gitu kan, kita nyobain satu kopi yang sama. Mungkin lo akan bilang, gila nih kopi kental berat banget. Terus gue akan bilang, gila nih kopi biasa aja kok, apanya yang kental gitu kan. Itu juga beda kan, lidah gitu kan. Nah, itu juga kalau untuk orang-orang profesi itu ikutan dikalibrasi. Berat itu seberapa sih? Kopi encer itu seberapa sih? Itu lucu, itu jawab yang lucu sih. Menarik sekali. Maksudnya kayak gue baru tahu ternyata ada job yang kerjanya ngerasain kopi dan dia ngasih, mungkin kategoriin atau ngenilain kopi ini untuk tingkat yang mana, tingkat kelas mana gitu. Yes, betul, itu kerjaan mereka. Jadi mereka ngetes roastingan setiap hasil panen untuk ngasih nilai hasil panen ini skornya berapa, 0 sampai 100. Dan orang maksudnya di sekolah juga nggak tahu, dia harus tahu ketika memang dia masuk ke dunia kopi atau tiba-tiba ketemu kayak lo aja ngobrol, ternyata ada tuh gitu, serius dia ada gitu. Iya, serius nih ada. Coba baru cari tahu. Gitu. Kalau nggak malah akan cari tahu kan. Iya benar. Kayak itu profesi yang nggak kebayang. Gue juga ketika belum masuk di industri ini nggak kebayang kayak, lu kerjanya apa? Minum kopi tiap hari. Ngasih nilai kopi tiap hari. Lu bercanda. Tiap hari minumin kopi. Gitu. Jadi lu dibayar buat minum kopi? Iya. Wow.
yang dinilai Iya kan, kopinya. kayak wow gitu kan. Ya in a nutshell kayak gitu, tapi ketika lu ngelihat requirement-nya kayak ntar lagi deh. Ya, ya. Ya pasti semua kalau udah dibalikin ke teknis akan pusing lagi. Iya benar. Tapi jadi grader itu banyak dicita-citain orang profesi gue, roster. Karena itu akan sangat membantu kita untuk tahu kayak oke, kalau secara barista kita punya skill di tangan kan. Roster juga kita skillnya di tangan sama otak mata hidung. Kita ngelihat gitu kan. Tinggal satu lagi nih, lidah kan. Kalau lidah kita udah kekalibrasi, udah standardized dengan bagus, itu akan lebih konfirmasi lagi untuk menilai, oh ini kesalahan ada di sini, ini kesalahan ada di sini, ada di sini, gitu kan. Itu akan lebih sangat membantu profesi gue. Jadi emang banyak roster-roster yang ketika mereka merasa roastingnya udah stabil, udah konsisten, udah bagus, mereka udah punya market masing-masing, akhirnya mereka ngambil lisensi jadi grader. Gitu. Lu nggak baca komik, baca anime nggak sih? Yang mana? Shokugeki itu. Shokugeki no Soma. Iya, itu ada kan karakter utamanya. Ya itu, perasa itu kan. Iya, betul. Karakter utama sih, karakter second lead-nya anggapannya, yang kedua. Iya, betul. Dia bisa mecah rasa kan. Kayak zaman dulu itu Cooking Master Boy juga kan dia makan, oh rasanya ini gitu kan. Dia bayangin dulu gitu kan, keluar digambarin. Betul. Ya, pada di lidahnya yang bisa ngerasain lidah ini, yang bisa tahu makanan terbaik mana enggak, ya dia juga yang bisa bikin mana makanan yang terbaik mana enggak juga kan, karena dia tahu sendiri. Betul. Dan ketika lu udah ngerti semua indera perasa lu gitu kan, lidah, hidung gitu kan, customer bisa ngomong, gue mau kopi yang begini, lu tahu mesti ngapain gitu loh. Iya kan, lu tahu mesti serving apa, lu jadi tahu, oh bahannya harusnya kayaknya ini campur ini jadi lebih enak nih sesuai kemauan dia gitu kan. Ya itu, it's actually real. Gue punya teman chef, dia bisa mecah kayak gitu. Dia bisa dikasih makanan apa dan dia akan nebak cukup akurat, ya 80-90% semua bahan yang ada di situ ketebak sama dia. Bahkan urutan naroknya. It's real. Wow, urutan naronya. Iya, bahkan urutan naroknya, walaupun nggak selalu exact ya, mungkin juga setengah nebak. Tapi ketika dia bisa ngelakukan gitu, gue selalu amazed gitu kan. Ya, pengalaman apa yang membuat dia udah sampai tahu, misalkan bawang gitu. Bawang kalau digoreng dengan minyak sama bawang tanpa digoreng minyak, terus caranya duluan mana gitu bedanya. Iya. Tapi ya itu jam terbang, sekali lagi jam terbang itu nggak bisa bohong. Kayak lu bilang. Jam terbang sangat berpengaruh di dunia F&B ini ya. Mungkin lu punya kualitas, dalam arti lu punya aset yang orang lain nggak punya bakat. Jadi selama lu nggak pernah ngasah itu dalam jam terbang, nggak pernah eksperimen, nggak pernah coba gagal, ya lu nggak akan pernah berhasil di bidang ini. Betul. Kan sulit, karena berarti anggap lu punya bakat, lu bisa memuaskan satu customer lu. Di customer yang lain, kalau requirement-nya beda sama customer yang A, customer B beda, requirement-nya, seleranya beda gitu kan. Lu akan kaget tuh, dan lu langsung bingung, gue mesti gimana gitu kan. Bakat gua ini mesti diapain gitu. Oke. Makanya lu butuh jam terbang. Dan makanya ini juga barrier, kayak orang-orang yang baru masuk ngerasa kayak, kok gue di sini nggak berkembang ya, kok gue di sini gini-gini terus ya gitu kan. Ya bisa jadi emang lu sedang akumulasi jam terbang aja gitu, lu sebelum terbang beneran gitu kan, sebelum lu naik profesi, naik jabatan gitu kan. Mungkin jadi senior barista ya jam terbang. Jadi nyambung ke pertanyaan jam terbang, menurut lo, misalkan nih sebagai orang yang mungkin kan zaman sekarang mungkin banyak, dari kayak lo bilang orang Indonesia banyak yang berlomba-lomba jadi barista gitu kan, karena mungkin orang anggapnya itu hal yang keren gitu, masa di depan orang gue bisa bikin kopi yang enak nih buat lo gitu, kayak anggapannya image-nya itu barista kan keren kan sekarang, kayak betul, orang keren gitu. Nah, maksudnya kalau lu sebagai yang udah pengalaman dan juga udah sebagai pembuat biji kopinya juga, menurut lu orang yang kayak tadi itu yang pengen coba jadi barista, hal apa yang menurut lu dia perlu lakukan gitu? Maksudnya apakah dia memang kayak tadi lu bilang, ya udah lu latihan aja terus sesuai dengan yang aturan yang berlaku atau prosedur yang memang biasa dipakai, nanti setelah itu ketika lu udah tahu aturannya, lu baru tuh bisa bereksperimen sesuai lu gitu. Oke.
yang perlu dilakukan itu adalah sebenarnya selalu balik ke basic. Kalau orang belajar itu di dalam dunia apapun ya, orang belajar itu pengen langsung cepat mahir gitu kan. Lo kadang-kadang pasti ada miss steps lah gitu kan. Lo jadi nggak belajarin basicnya dulu, lo ngelihat oh yang atasnya caranya begini, oh ya udah. Tapi lo nggak ngerti. Misalnya A tambah B sama dengan C gitu kan, lo pengen tahu C-nya dulu gitu loh. Tapi ketika lo udah tahu C-nya, lo jadi bingung, C ini datang dari mana ya? Iya kan? Dan itu akan selalu kejadian. Orang sekarang banyak jadi barista. Kita nonton di YouTube ada kompetisi barista nasional, internasional, dengan teknik mereka yang unik masing-masing gitu kan. Mereka jadi berlomba-lomba, pengen, oh gue juga punya nih, pengen punya nih teknik unik gue gitu loh, iya kan. Tapi mereka juga jadi nggak tahu kayak misalnya lo bikin manual brew gitu kan. Kenapa sih lo harus diputar? Putarnya harusnya ke kanan atau ke kiri sih? Iya kan? Efeknya apa sih kalau gue muter ke kanan dan muter ke kiri? Itu kan harus ditahu dulu gitu kan. Lo harus tahu dulu efek semua dari yang lo lakukan itu apa gitu kan. Tapi banyak orang lewatin step itu, terus langsung mikir, oke, gue gambar bunga nih. Kok kelopaknya 5 di atas, ntar rasanya pasti enak. Ini teknik unik. Actually, gue pernah ketemu yang kayak gitu, gue shock. Oke. Ya pasti akan selalu ada orang kayak gitu sih. Iya, akan ada selalu orang ada kayak gitu. Maksudnya yang gue bisa sarankan ke mereka adalah jangan takut sama teori. Orang-orang kita itu masih alergi sama yang namanya teori karena keingetnya selalu sekolah. Ya. Karena teori itu ada memang sebagai pegangan basic of everything gitu kan. Ya. Kayak kemarin gue ketemu beans yang absurd, nggak bisa gue roasting, nggak bisa gue brewing dengan konsisten segala macam gitu kan. Gue sampai review back lagi semua teori gue, teori teknik roasting, dan akhirnya gue mendalami gue lebih ke basic lagi. Jadi roastingan gue gagal ini agak kocak sih. Roastingan gue gagal. Oke, gue ngelihat teknik roasting gue ada yang salah nggak, permainan api dan udara gue dan putaran gue ada yang salah nggak. Gue ngerasa kayak, oke, udah bener nih harusnya secara teknik roasting, secara teori teknik roasting. Tapi masih salah. Gue turun lagi mempelajari termodinamik sama chemistry. Karena gue akan selalu turun lagi ke yang lebih dalam gitu kan. Kayak gue pakai api dengan panas sekian gitu kan. Sekian, gue melakukan penaikan sekian derajat dalam sekian detik. Kenapa gitu kan? Efeknya apa gitu kan? Gue harus mempelajari. Gue balik jadi mempelajarin itu gitu loh. Gue kayak orang selalu roasting bilang, oh iya ntar roasting nih, ntar keluar aroma nih di menit ke-7, misalnya menit ke-7 lu keluar aroma kayak roti panggang yang enak gitu. Iya, itu benar ada. Tapi kalau cuma sampai situ doang, aroma itu datang dari mana kan? Kenapa bisa kejadian kayak gitu? Kenapa bisa kejadian kayak gitu kan? Apa sih yang terjadi di dalam? Gue belajar ke basic chemistry yang namanya Maillard reaction. Maillard reaction? Iya, Maillard reaction. Itu perpaduan antara gula sama amino acid. Itu terjadi di dalam. Dan ternyata itu menghasilkan water vapor. Gue baru tahu. Itu nge-by produk uap air. Dan selama ini gue lupa mengkompensasi itu. Kalau di ruangan burner di dalam gitu kan, tadinya stabil, tiba-tiba biji kopi gue ngerilis water vapor banyak. Environment-nya jadi berubah dong. Jadi kita harus dikompensasiin juga. Hah? Ya, gue juga jadi baru sadar. Dan karena ini bukan bidang gue gitu loh. Gue bukan anak IPA dulu. Gue bukan anak IPA. Gue cari teman gue yang dulu ngerti IPA, ngerti chemistry, pinter banget. Diskusi dong. Ini tuh efeknya begini nggak sih? Ini tuh maksudnya apa sih gitu kan? Ya in the end, gue juga harus mencari bantuan gitu kan. Bidang profesi lo. Iya, itu bukan forte gue. Chemistry bukan forte gue. Tapi yang gue sadarin adalah setelah gue memahami itu semua, at least di level ini ya, gue memahami itu semua, teknik roasting gue berubah lagi, berevolusi lagi. Dan ketika gue mencoba mengaplikasikan, I get better result actually. Jadi kayak, oh selama ini harusnya bisa lebih enak. Ya berarti emang karena lo harus berevolusi ketika lo nemuin masalah sih. Maksudnya masalah itu muncul dan
Akibatnya ketika lu berhasil ngedobrak tembok itu ya lu ketemu evolusi diri lu sendiri, maksudnya kalau dalam sisi ilmu ya. Iya, Lo betul. pasti akan kepentok, ada saatnya lo kepentok, kayak lo belajar sendiri, ya lo either lo dobrak terus sampai itu bener-bener hancur, atau lo cari orang yang ngebantu lo, ini gimana sih nyelesain tembok ini gitu. Oh dia udah pernah, oh itu Iya, gini gitu. iya, Dan betul, akhirnya lo betul. setelah ngedobrak ya, oh sebelumnya gue udah pernah ngerjain, kalau ada orang yang minta tolong gue udah ngerti, atau lo pernah ngadapin masalah lagi, gue udah bisa ngelewatin ini. Iya, betul, betul, betul. Dan itu artinya, oh, jam terbang gue nambah lagi, men. Ya Pengalaman gue nambah lagi, pengalaman. men. Dan itu Betul. ya harus dicoba, maksudnya ya, kalau untuk orang yang memang niatnya masuk ke barista ya, apa yang lu hadapi sekarang ya lu tekunin. Maksudnya kalau lu masuk ke barista, Betul. lu suruh bikin kopi aja kayak udah males, misalnya ketemu gagal, aduh gue gagal, udahlah gue gak mau bikin lagi, atau diajak teman misalkan, udah lu gak bisa bikin kopi, gak enak, terus lu berhenti, ya lu gak akan pernah jadi seorang barista yang maju. Betul, betul. Itu betul. Jadi emang pasti selalu hal terberat tantangan di dunia F&B adalah main block ketika lu nabrak tembok. Itu udah pasti kayak, aduh kok gue gini-gini aja, aduh kok skill gue nggak nambah, aduh kok gue nggak berkembang, aduh kok gue bikin kopi udah 3 bulan nggak enak-enak dari kemarin gitu kan. Tapi kadang main block itu yang bikin kita jadi mikir kayak, udahlah ini bukan bidang gue gitu loh. Mereka nggak mencoba dulu gitu untuk nyari kayak, salahnya apa sih? Mereka kadang banyak orang ya, bukan gue nyalahin orang sih, tapi ini sangat human. Ini human nature banget. Mereka pikir kayak, mungkin ini bukan bidang gue gitu kan. Mereka lupa kayak, ini basicnya apa sih? Ini kenapa sih gitu kan? Ini kenapa sih? Ini kenapa jadi begini sih? Kalau gue giniin efeknya apa sih? Trial and error itulah sebenarnya yang bisa bantu lu berkembang. Ketika lu udah nyatet kegagalan sangat banyak, at least lu udah tahu, oke, jangan digituin. Ya. Dan itu kan kegagalan-kegagalan itu adalah ya hasilnya bentuknya teori yang udah sukses kan. Gagal pun dibentuknya bisa teori tadi kan sebenarnya. Teori ada Benar. kan karena kegagalan orang coba-coba, gagal atau berhasil, ya ditulis. Makanya jadilah sebuah teori yang harus lu pelajarin kalau lu mau cepet. Kalau lu nggak mau cepet, ya udah lu gagal berkali-kali sama kayak yang ngebuat teori. Iya, benar. Jadi intinya ya, kalau lo mau masuk dunia F&B, siapapun yang ntar nonton video ini, lo mau masuk dunia F&B, jangan pernah takut sama teori, selalu ingat kalau lo mentok, balik lagi ke basic. Okay. Itu udah yang paling benar, selalu balik lagi ke basic. Gak usah mikirin teori yang terlalu semrawut, cari dulu yang paling dasar, balik lagi dulu ke teknik yang paling dasar, mulai dari situ lagi, itu udah paling benar. It works, trust me, it works. Ya, berdasarkan pengalaman lu ya, itu pasti asli sangat works. I've been there, my friend. Oke lah, ini udah beberapa menit kita ngerekam dari tadi. Gue nggak tahu. Kita balik lanjut ke pertanyaan paling terakhir sekalian penutup. Biasanya gue selalu tanyain ke narasumber gue. Ini judul segmen gue kan itu mau jadi apa? Gue akan nanya pertanyaan ini ke lu. Sebagai seorang, tadi kan lu pertama jadi barista, terus lu masuk ke roaster. Tadi kan lu bilang lu pengen jadi seorang grader, mungkin ya cita-cita seorang roaster bisa sampai seorang grader mungkin. Nah, apakah di bagian kopi ini, tepatnya sebagai bisnis roaster, ini memang udah jadi quote and quote mau jadi apanya lu? Dan maksudnya nextnya ke depan lu punya gambaran apa di dunia bisnis ini atau dunia perkopian ini yang lu harapkan? Kalau buat gue personal, roaster itu udah jadi endpoint gue, tapi gue sendiri masih baru di awal, karena gue juga pengalaman gue sebagai roaster baru 3 tahun jalan 4 kan. Ini masih awal, tapi ini udah sebagai bagian awal dari endpoint gue. Dunia kopi itu luas, gak mungkin gue mau jadi semuanya. Gue udah jadi barista, sekarang gue udah jadi roaster yang juga barista, itu masih reasonable. Kalau misalnya gue mau berkembang lagi, mentok-mentok paling gue jadi grader dalam 10 tahun lagi. Kalau misalnya gue sampai bilang, oke, gue sampai mau punya kebun sendiri juga, it's kinda greedy. It's kinda greedy, honestly. Karena itu akan jadi terlalu luas. Gue nggak akan, ketika lo udah nge-handle terlalu banyak gitu kan, lo nggak akan bisa mengembangkan yang manapun. Gue bakal tetap fokus jadi roaster. Gue akan
bercita-cita jadi roaster yang dikasih beans seaneh apapun, gue akan bisa bikin itu jadi seenak yang emang potensi beans itu ada. Gue bukan tukang sulap ya. Kalau dia emang dari sononya bener-bener nggak bisa diselamatin, rasanya karet kebakar, ya gue bukan tukang sulap. Tapi kalau itu memang punya potensi enak, gue pengen jadi roaster yang emang bisa ngeluarin semua potensi yang ada dari beans itu. Semua yang alam kasih dan alam menugaskan gue buat proses itu jadi yang terbaik, gue mau jadi kayak gitu dalam 10 tahun. Dan kalau secara sisi bisnis, gue pengen jadi, of course, gue pengen bersaing di usaha retail. Gue mau jualan kopi gue gede, tentu saja. Tapi lu maksudnya udah melangkah, yang di saat lu sekarang ya, lu udah memulai langkah lu itu kan di dalam bisnis sebagai seorang. Yes, betul. Gue udah memulai langkah gue di bisnis. Jadi, kalau misalnya lu jadi roaster, ya bagi lu orang yang mau jadi roaster, jangan pikir jadi roaster itu gampang. Karena jadi roaster itu nggak cuma bisa idealis. Awalnya gue idealis banget. Gue selalu pengen kopi yang terenak dari bahan baku terbaik. No, it's not good for business. Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. In the end, this is business, gitu kan. Lo harus bisa bikin yang terbaik dari apa yang ada di budget customer lo. Karena kalau nggak ada yang beli, yang nikmatin ya lo diri sendiri. Betul, dan investasi mesin roasting, investasi peralatan untuk ngecek segala macam itu mahal. Nggak akan balik modal, itu namanya cuma jadi hobi mahal, nggak bisnis. Hobi ya, kalau kalau punya banyak duit sih nggak masalah ya. Kalau lo menghabiskan semua duit lo beli mesin roaster, yang lo tadi bilang, bisa habis berapa ratus juta, tapi lo nggak dapetin balik modal, ya udah jadi barang apa itu di rumah. Iya, in the end lo cuma jadi ngiloin besi rongsok kan. Ya harganya jadi gak ada harganya, sayang banget. Iya, jadi kayak ya buat apa? Jadi kalau emang lo mau jadi barista, atau especially karena Rubik ini gua roaster, lo mau jadi roaster, selalu jangan menyerah ketika temu tembok, balik lagi ke basic, ingat ini bisnis. Jangan terlalu idealis. Idealisme sama bisnis itu harus bisa jalan barengan dan saling mendukung, bukan didominasi satu sama lain. Itu jangan sampai lu jadi roaster yang gua mau perang harga, oh dia lebih murah, gua cari bahan lebih murah. Lu nggak akan berkembang juga, karena lu akan dicap roaster murahan. Tapi nggak bisa juga. Gua mau bahan bakunya selalu, gue cuma pengen ngerosting geisha yang mentahnya mungkin 6 juta sekilo, competition grade. Siapa yang beli? Ya kan? Siapa yang lu beli? Bisa jual atau enggak gitu. Iya, siapa yang beli? Lu bisa ngerosting itu enak, iya enak. Terus apa? Yang beli ya nggak ada guna lo. Iya, what's next gitu loh. Nggak akan ada yang menikmati hasil karya lu kalau nggak ada yang mau beli hasil karya lu. Oke. Siap. Thank you. Masukannya sangat menginspirasi buat orang-orang yang, ternyata harus begitu kayaknya. Nggak harus, egonya harus diturunin, tapi maksudnya di sisi bisnisnya juga harus dijaga. Siap. Betul. Thank you banget. Thank you banget buat waktunya. Sorry tadi ngelek-ngelek. Semoga videonya aman, lancar. Amin. Terus semoga bisa ketemu secara langsung, kita bahasnya yang lain, saham. Sama kripto. Oh iya. Atau kripto mungkin. Gue lagi melihat hal yang menarik soalnya. Salah satu cara untuk menjadi kaya di zaman sekarang.